Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang berada di Panti Asuhan K.J. Ahmad Dahlan maupun yang berada di luar ataupun yang sedang online pada saat ini. Di malam hari ini tiada kata yang patut kita haturkan selain memuja dan memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, diberikannya kita kesehatan, waktu luang, umur panjang, lebih-lebih nikmat yang tiada taranya yang berupa nikmatul Islam wa nikmatul iman, sehingga pada malam hari ini kita dapat melangkahkan kaki kita menuju tempat yang mulia ini guna menuntut ilmu. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada bimbingan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita yang telah menunjukkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan mempelajari dari kitab 100 hadis populer untuk hafalan. Pada malam ini kita akan membahas hadis yang ke-25. Seluruhnya dibuka kitabnya, akan saya bacakan matan beserta penjelasan hadis yang ke-25 ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu asaddu farahan bitaubatihi ahadikum min ahadikum bidolatihi ida wajadaha. Rawahu Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, Allahu asadu farahan, Allah itu lebih suka, Allah itu lebih bahagia. Apa yang menjadikan Allah itu bahagia? Bitaubati ahadikum min ahadikum bidolatihi, dengan taubatnya salah seorang di antara kalian ketika mereka berbuat kedoliman, ketika mereka berbuat kesalahan, ketika mereka berbuat dola, itu artinya sesungguhnya sesat, ya. Ketika seorang hamba bermaksiat, ketika seorang hamba berbuat kesesatan dan kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu jauh lebih menyenangkan hati Allah. Allah lebih bahagia itu. Idza wajadaha, ketika seperti ketika seorang yang kehilangan barang kemudian menemukannya. Rawahu Bukhari. Jadi hadis ini bisa kita jumpai pada kitab aslinya, yaitu Sahih Bukhari pada bab taubat. Hadis ini menjelaskan bahwa Allah sangat bahagia ketika seorang hamba bersalah, berbuat dosa, kemudian bertaubat kepadanya. Melebihi bahagianya seorang yang kehilangan gembalaan, ya, seorang yang kehilangan kendaraan di tanah yang luas, ya. Kalau di Arab Saudi, di Makkah, di Madinah dan daerah-daerah gurun, ya, yang kemudian tidak ada kendaraan di sana kecuali ketika kita membawa kendaraan tersebut. Nah, bahagianya lagi, Allah lebih bahagia daripada orang yang kehilangan kendaraan di tengah padang pasir, ya. Bayangkan, ya, kalau kemudian kita berkendara di padang pasir,
karena capek, karena lelah, kemudian berteduh, kemudian kendaraan tersebut hilang karena kita beristirahat ya, tidur sejenak, memejamkan mata karena panas yang sangat luar biasa, kemudian kita kecapean, berteduh di bawah pohon, ternyata kendaraan kita hilang. Apakah itu onta, kuda, keledai yang biasa digunakan untuk perjalanan. Sangat bahagia lagi ketika orang menemukan tadi, ternyata kebahagiaan orang tersebut tidak ada bandingannya, tidak ada apa-apanya ketika Allah mengetahui hambanya yang berbuat salah, berbuat dosa, kemudian dia bertobat kepadanya. Dan memang banyak ayat-ayat pendukung terkait dengan tobat ya. Jadi ada 27 ayat tobat di dalam Al-Qur'an ya. Mulai dari Quran surah Al-Baqarah ayat 160, kemudian Al-Baqarah ayat 222 sampai pada surah An-Nasr ya, surat yang berada pada juz 30. Jadi ayat-ayat yang membicarakan, menyampaikan bahwa Allah itu Maha penerima tobat sampai disebut sebanyak 27 kali. Mulai dari Al-Baqarah, kemudian ada An-Nisa, ada Al-Maidah, ada Al-An'am, sampai yang terakhir yaitu surah An-Nasr. Nah, itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menginginkan hamba-hambanya itu ketika berbuat salah, dia mengakui kesalahannya, kemudian dia bertobat kepadanya. Jadi penguat di dalam hadis Sahih Ibnu Majah bahwa anak cucu Adam semuanya pasti berbuat salah. Tapi yang terbaik bagi anak cucu Adam, kata Allah, orang yang bersalah kemudian dia mengakui kesalahannya dan bertobat kepadanya. Ya, tentunya tobat yang diharapkan adalah tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kalian dengan tobat yang sesungguhnya. Jadi tidak kemudian hari ini bersalah kemudian bertobat, besok diulang lagi. Itu bukan taubatan nasuha. Tapi itu istilah kita tobat sambel ya. Sekarang ngomong pedas, kemudian besok masih makan lagi ya. Berarti dia tidak serius. Tapi seorang hamba yang sadar bahwa dia berbuat salah, berbuat aniaya, berbuat dolim kepada dirinya, mengakui bahwa dia telah berbuat salah. Karena manusia ini adalah tempatnya salah dan dosa. Dalam sebuah hadis dikatakan al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan lalai. Maka ketika kita salah, ketika kita lalai, yang terbaik di antara kita adalah orang yang mau bertobat kepadanya. Karena tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah ya. Jadi kalau ada orang manusia yang mengaku maksum ya, selain Nabi Muhammad SAW, maka dia adalah pembohong sejati. Nggak ada manusia yang kemudian tidak berbuat salah. Apakah namanya wali atau gus ya, kiai, tidak ada yang tidak pernah berbuat salah. Semuanya pasti pernah berbuat salah. Nah, tinggal bagaimana ketika kita berbuat salah menyikapinya. Apakah melangsungkan meneruskan kesalahan tersebut, ataukah justru sebaliknya, ketika berbuat salah kemudian sadar akan kesalahannya, bertobat bersungguh-sungguh untuk meninggalkan kesalahan tersebut dan tidak mengulanginya. Nah, itu yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebahagiaan Allah jauh lebih bahagia dibandingkan seorang pengembara yang kehilangan kendaraannya ya. Bayangkan kalau kemudian kita mengembara di padang kalau di kita mungkin Sahara ya. Sahara itu padang luas yang padang pasir yang sangat luas yang tidak ada apa-apa dan jarang orang lewat kan begitu. Bayangkan kalau di padang pasir itu kan jarang orang lewat. Nah, kita mau minta tolong siapa? Kalau zaman dulu tidak ada handphone. Kalau sekarang bawa handphone kan mungkin bisa dijemput kan begitu. Tapi kalau dulu tidak ada. Nah, salah satu sarana ya kendaraan itu.
yang bisa menyampaikan kita pada tujuan. Nah, kalau kemudian kendaraan yang ditunggangi, yang ditumpangi membawa bekal makanan, pakaian hilang, sudah berarti tidak ada harapan. Padahal padang pasir itu sangat berbahaya. Kalau panas sangat panas, kalau dingin betul-betul dingin. Apalagi kalau kena badai, sudah wassalam ya. Jadi kemungkinan hidup sangat kecil. Tapi kebahagiaan itu tidak ada bandingnya bagi Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba bertaubat kepadanya. Ini menunjukkan Allah itu menginginkan hamba-hambanya itu masuk surga. Nah, tinggal hambanya ini mau masuk surga ataukah tidak. Karena pintu surga itu senantiasa terbuka ya. Jadi pintu taubat itu senantiasa Allah buka sewaktu-waktu 24 jam ya. Selama apa? Selama hamba itu nafasnya malam yuwargir. Selama nyawanya belum sampai kerongkongan. Atau sebelum matahari terbit dari barat. Nah, kalau waktu-waktu itu maka tidak diterima taubat karena sudah ditutup ya. Jadi kalau seperti tobatnya siapa yang sudah sampai nafas baru dia beriman. Iya, Musa ya. Siapa lawannya Musa itu? Fir'aun ya. Fir'aun itu ketika tenggelam di mana? Tenggelam di Laut Merah, dia beriman. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Harun. Tapi kata Allah tidak diterima karena jelas Fir'aun itu akan mati tenggelam karena dia nggak bisa renang ya, sudah sampai tenggorokan. Nah, akhirnya dia tenggelam dan jasadnya sekarang dimumikan di Mesir. Itu bentuk peringatan bagi kita bahwa orang yang sombong, yang didaya, yang merasa dirinya besar, memiliki kekuatan ya, bisa membunuh siapa saja, memiliki kerajaan, memiliki bala tentara, tapi ternyata dia tidak mampu ya. Karena dia tidak mau bertobat. Nah, bertobatnya sudah terlambat. Nah, kalau kita masih diberikan keluasan Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita bertobat kepadanya. Nah, jadi hadis ke-25 ini menjelaskan kebahagiaan Allah ketika melihat hambanya yang bersalah, hambanya yang berdosa bertobat kepadanya. Maka mari kita bersama-sama untuk senantiasa bertobat ya, beristighfar setiap saat sehingga dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kelak ketika kita dipanggil olehnya, kita dimasukkan ke dalam surga ya. Demikian yang bisa saya sampaikan hadis yang ke-25 ini. Semoga menjadikan wawasan keilmuan kita, keimanan kita semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, nun wal kalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.